Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rimina Tunaban, NIM saya 190101058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Fungsi dari landasan pendidikan yaitu mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti landasan hukum pendidikan. Yang kedua yaitu barometer atau ukuran utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga yaitu landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang keempat yaitu perlindungan fungsi pendidikan pada pendidikan agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang baru. Yang ketiga yaitu jenis-jenis landasan pendidikan. Landasan pendidikan ada beberapa jenis. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Yang dimaksud dengan landasan pendidikan religius pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang kedua yaitu landasan filosofis pendidikan. Yang menjadi landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak agar rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan ilmiah pendidikan, merupakan asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Tujuan dari hasil yang ingin dicapai melalui kajian landasan pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh masyarakat tanpa syarat apapun. Yang kedua yaitu pemerataan pendidikan baik segi kualitas maupun kuantitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Yang keempat yaitu pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Yang kedua yaitu asas Tuturi Handayani. Yang dimaksud di sini asas Tuturi Handayani yaitu asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti mendidik dengan kebawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru, pendidik harus membantunya dari depan. Makna dari Tuturi Handayani yaitu yang pertama, Tuturi bermakna mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih. Yang kedua, makna Handayani yaitu mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Implikasi dan penerapan asas Tuturi Handayani dalam pendidikan yaitu yang pertama, seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan
ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Artinya, seorang pendidik harus memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran, yaitu dengan memberikan pendidik kesempatan untuk bertanya. Yang kedua, seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu peran pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat yaitu dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas, tanpa terkendali. Interaksi pendidik dan siswa mencerminkan hubungan manusiawi serta merangsang berpikir manusia, memanfaatkan macam-macam sumber. Kegiatan belajar yang dilakukan siswa bervariasi, tetapi tetap di bawah bimbingan guru atau pembimbing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai azas belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengembangkan dua hal pokok, yaitu 1. Pembelajaran peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Secara umum, pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap umat manusia atau warga negara Indonesia khususnya untuk mendapatkan setidaknya beberapa poin, yaitu mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, meraih kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, dan non-formal. Yang keempat yaitu mendapatkan kesempatan mengikuti program-program pendidikan yang sesuai minat, bakat, kemampuan, dan rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil. Yang kelima yaitu manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan mengenai azas kemandirian dalam belajar. Baik asas Tuthuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dalam belajar. Maka belajar mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi atau kompetensi tertentu hingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan diri dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem cara belajar siswa aktif. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Meningkatkan kemandirian siswa dapat terjadi karena adanya faktor stimulus dari dalam dan luar. Dalam hal ini,
Peneliti mencoba mengembangkan karakter mandiri siswa dengan memberikan stimulus dari luar, yaitu dengan pemberian layanan bimbingan kelompok. Tujuan yang hendak dicapai dalam tahap ini adalah terbatasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana pengembangan diri, baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Ciri-ciri sikap kemandirian yang dimiliki siswa yaitu mempunyai kepercayaan diri, yang kedua mampu bekerja sendiri, yang ketiga menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, yang keempat yaitu menghargai waktu, yang kelima bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.